Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Ramadan dari kelas 6A. Kali ini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas UTS yang berjudul Kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan. Menurut Griffin dan Ebert, kepemimpinan atau leadership adalah proses memotivasi orang lain untuk mau bekerja dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Van Lindsay dan Patrick upaya merealisasikan dalam membahas mutu total dan pembangunan organisasi mengemukakan bahwa kepemimpinan adalah suatu upaya merealisasikan tujuan perusahaan dengan memadukan kebutuhan para individu untuk terus tumbuh berkembang dengan tujuan organisasi. Peran kepemimpinan dalam manajemen. Kepemimpinan lebih erat kaitannya dengan fungsi penggerakan actuating dalam manajemen. Fungsi penggerakan mencakup kegiatan memotivasi kepemimpinan, komunikasi, pelatihan, dan bentuk-bentuk pengaruh pribadi lainnya. Lalu gaya kepemimpinan. Gaya otoritaris pada umumnya memberikan perintah dan meminta bawahan untuk mematuhinya. Gaya demokratik pada umumnya meminta memasukkan pada para bawahan atau stafnya dahulu sebelum mengambil keputusan. Namun pada akhirnya menggunakan kewenangannya dalam mengambil keputusan. Ketiga, gaya bebas terkendali pada umumnya memposisikan dirinya sebagai konsultan bagi para bawahannya dan cenderung memberikan kewenangan pada bawahan untuk mengambil keputusan tersebut. S1 Telling atau Directing Structuring merupakan seorang pemimpin yang senang mengambil keputusan sendiri dengan memberikan instruksi yang jelas dan mengawasinya secara ketat, serta memberikan penilaian kepada mereka yang tidak melaksanakan sesuai apa yang diharapkan. Contohnya, orang baru yang mempunyai pengalaman terbatas untuk mengerjakan apa yang diminta. Contoh orang baru adalah orang yang baru lulus sekolah atau kuliah. Orang yang tidak memiliki motivasi dan kemampuan untuk mengerjakan apa yang diharapkan. Tiga, orang yang merasa tidak yakin atau kurang percaya diri, seperti orang yang jarang bersosialisasi dengan lingkungan pekerja. Kedua, S2 Selling, Problem Solving atau Coaching merupakan seorang pemimpin yang mau melibatkan bawahan dalam pembuatan suatu keputusan. Contohnya orang yang respect terhadap kemampuan dan posisi pemimpin. Pemimpin yang baik adalah mereka yang memiliki jiwa kepemimpinan. Jiwa kepemimpinan adalah sifat manusia yang mempengaruhi dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang etis memiliki pengaruh positif bagi orang yang dipimpinnya. Contoh, 2. Orang yang mau berbagi tanggung jawab dan dekat dengan pemimpin. Orang yang mau berbagi tanggung jawab adalah pertama mengakui kesalahan. Contoh mengakui kesalahan yaitu sikap tanggung jawab adalah mau mengakui kesalahan yang telah dilakukan dan tidak menyalahkan orang lain. Kedua, meminta maaf apabila seorang
telah melakukan kesalahan atau menyakiti perasaan orang lain, ia harus meminta maaf kepada orang tersebut. 3. Menepati janji. Janji adalah komitmen yang harus ditepati oleh seseorang yang mengucapkannya. Menepati janji menunjukkan bahwa seseorang memiliki integritas yang dapat dipercaya oleh orang lain. 3. Menyelesaikan tugas. Seorang yang bertanggung jawab akan menyelesaikan tugas atau pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan baik dan tepat waktu. Lalu mengurus diri sendiri juga termasuk tanggung jawab. Seorang yang bertanggung jawab akan menjaga kesehatan, kebersihan, dan kesejahteraan dirinya sendiri. Lalu mengurus lingkungan pekerjaan. Seorang yang bertanggung jawab juga akan peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Ia akan menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan lingkungan dengan tidak membuang sampah sembarangan, tidak merusak tanaman atau tidak membuat polusi, dan lainnya. Selanjutnya yaitu S3 participating atau developing encouraging, merupakan adanya kesediaan dari pemimpin untuk memberikan kesempatan bawahan agar berkembang dan bertanggung jawab, serta memberikan dukungan sepenuhnya mengenai apa yang dibutuhkan. Contohnya, orang yang dapat bekerja di atas jam rata-rata kemampuan sebagai besar orang bekerja. 2. Orang yang mempunyai motivasi yang kuat, sekalipun pengalaman dan kemampuannya harus ditingkatkan. 3. Orang yang mempunyai keahlian dan pengalaman kerja yang sesuai dengan tugas yang akan diberikan. Keterampilan khusus mengacu pada kemampuan atau bakat unik yang dimiliki seorang membedakan dari orang lain. Keterampilan ini biasanya diperoleh melalui pelatihan atau bakat bawaan. Lalu S4 delegating. S4 delegating merupakan seorang pemimpin yang memberikan banyak tanggung jawab kepada bawahan dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memecahkan permasalahan. Contohnya, orang yang mempunyai motivasi rasa percaya diri yang tinggi dalam mengerjakan tugas-tugasnya. Lalu, orang yang mempunyai pengalaman dan keahlian yang memadai untuk mengerjakan tugas-tugas yang sudah jelas dan rutin dilakukan. Lalu terakhir, orang yang berani menerima tanggung jawab untuk menyelesaikan suatu tugas yang telah diberikan. Selanjutnya, syarat-syarat kepemimpinan. 1. Kekuasaan. Kekuasaan adalah otoritas dan legalitas yang memberikan kepada pemimpin untuk mempengaruhi mengerahkan bawahan untuk berbuat sesuatu dalam rangka penyelesaian tugas tertentu. Kedua, kewibawaan. Kewibawaan merupakan keunggulan, kelebihan, dan keutamaan sehingga pemimpin mampu mengatur orang lain dan patuh padanya. Kewibawaan juga harus berpengaruh terhadap pemimpin. Ketiga, kemampuan. Kemampuan adalah sumber daya kekuatan, kesanggupan, dan kecakapan secara teknis maupun melebihi dari anggota biasa. Seorang pemimpin harus memiliki sifat yang tegas untuk mengatur bawahan. Demikian presentasi dari saya. Bila ada salah kata dalam pengucapan atau penulisan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.